ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian nih lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktif. Negara kita sangat darurat demokrasi saat ini, karena setiap yang berbicara dah akan ditemui dengan rasa ketakutan karena ada resiko bisa menemui intimidasi, persekusi, dan resiko-risiko buruk lainnya. Di sini kita semua bisa melihat bahwa bahkan media sudah tidak lagi bebas berbicara, tidak lagi bebas melaporkan hal yang sebenar-benarnya terjadi di situasi masyarakat kita saat ini. Alasannya kenapa? Aku nggak tahu. Kalian mungkin lebih tahu dan bisa jelaskan sendiri. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kompas TV. Karena Kompas TV sampai saat ini benar-benar bisa menjadi satu-satunya media yang benar-benar independen dan terpercaya. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sudah hadir di Kompas TV bersama dengan Teh Rieke Diah Pitaloka. Kalau kalian lihat video-videoku di awal, aku pernah sebut ya bahwa tidak semua artis yang ada di DPR itu berkelakuan buruk atau tidak kredibel. Contohnya adalah Teh Rieke Diah Pitaloka yang aku sudah tahu sepak terjangnya dari dulu, dia memang berpihak kepada rakyat. Dan benar, orang yang jujur dan bekerja benar-benar dari hati karena pengabdian tidak akan takut untuk muncul bersama, untuk membahas, untuk merespon, untuk datang menghadiri demonstrasi dan ada bersama masyarakat. Ini beberapa tanggapan yang Teh Rieke telah sampaikan. 1. Teh Rieke setuju dengan adanya semua transparansi yang kita minta. 2. Teh Rieke juga tidak masalah apabila segala tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal itu sudah dihapuskan karena dia berada di DPR memang panggilan hati dan panggilan jiwa. 3. Dia sedang mencanangkan undang-undang yang benar-benar bisa membuat pemerintah punya data yang akurat terhadap masyarakat. Bukan lagi sampling, bukan lagi tebak-tebakan, tapi benar-benar data yang asli di setiap dari masyarakat. Kenapa ini penting banget? Karena kalian tahu kan yang terjadi dengan bansos, ternyata ada ribuan teman-teman, ribuan akun fiktif penerima bansos. Siapa yang ada di balik itu? Dan Teh Rieke sedang memperjuangkan bahwa UU ini bisa disahkan sehingga kita punya data yang akurat untuk bisa meminimalisir adanya korupsi dan praktek-praktek gila seperti ini, tapi juga bisa memastikan bahwa kita bisa punya KPI yang tepat sasaran karena datanya memang tepat dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah kita sampai saat ini. Yang kedua, Teh Rieke juga menyampaikan bahwa Teh Rieke sedang berjuang untuk undang-undang perlindungan ojek online sehingga mereka bisa diangkat sebagai pekerja bukan lagi sebagai mitra, karena mitra itu harusnya punya saham di perusahaan. Tapi di sini kita mau mengangkat ojol-ojol, memberikan itu pekerjaan yang layak sama seperti pekerjaan yang lain dan mereka juga berhak dilindungi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan ojol ini sangat beresiko, bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau UU ini disahkan, ojol akan dapat perlindungan yang baik. Dan aku sangat mendukung adanya ini. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bersuaralah kalian anggota-anggota parlemen, apa yang sedang kalian lakukan. Bersuara dengan jujur apa yang sedang kalian kerjakan. Bukannya malah diam, bukannya malah matikan komen, bukannya malah malah nge-private profile biar nggak bisa lagi dikunjungi oleh masyarakat. Perwakilan macam apa seperti ini? Contoh Teh Rieke Diah Pitaloka harusnya seperti itu perwakilan dari rakyat, bukan perwakilan dari rakyat yang takut-takut ditemui sama rakyat, boro-boro ditemui sama rakyat, bahkan masih ada nih yang masih mau menghina rakyat. Tapi aku
nggak mau upload itu dulu karena situasi kita sedang tidak kondusif dan aku nggak mau menyebabkan lebih banyak kemarahan dari masyarakat. Jadi mari kita bahas-bahas yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan permintaan kita untuk segera diwujudkan oleh pemerintah dalam 7 hari ke depan. Nah, saya ingin bongkar satu masalah penting. Apa itu? Dikatakan kenapa iuran BPJS harus naik? Karena supaya menambah yang ditanggung, yang disebut sebagai penerima bantuan iuran. Artinya orang fakir miskin, orang miskin lah, udah nggak usah pakai bahasa halus. 144.110.888 jiwa. Prosentasenya orang miskinnya itu 49,73%. Nggak masuk akal. Kalau prosentase orang miskin 49,73%, artinya negara dalam keadaan kemiskinan ekstrim, kolaps, tidak ada perputaran ekonomi. Ini kalau sampai iuran BPJS dinaikkan, mungkin kalian hanya berpikir, oke, hanya Rp42.000 ya. Untuk pengemudi ojol atau teman-teman yang lainnya, kalau dia harus bayarin dalam satu keluarga itu 3 orang, itu uang yang besar. Naikin pajak PBB seenak udalnya begitu dengan alasan dipotong dari pusat. Tapi apakah anggaran yang ada itu benar-benar sudah tepat sasaran? Saya bisa pastikan tidak tepat sasaran. Dan itu jumlahnya ribuan triliun. Mari kita suarakan untuk segera benahin data dasar. Data dasar itu kemudian menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Dari kebijakan pembangunan itu lahirlah program. Program itu membutuhkan dana. Nah, anggaran ini dari APBN dan APBD yang sumbernya mayoritas adalah pajak rakyat, begitu. Dan Presiden Prabowo tadi sudah berstatement akan mengusut termasuk mengevaluasi jajaran kepolisian. Terima kasih. Dan ada yang disampaikan Presiden Prabowo akan memberikan semacam perlindungan kepada Afan dan keluarganya dan kawan-kawannya. Dan saya mengapresiasi sekaligus bahwa perlindungan dari seorang presiden itu tentu bukan dengan memberikan santunan, tapi memberikan suatu regulasi atau payung hukum. Dalam hal ini secara makro perbaikan atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi secara khusus itu ada payung hukum untuk teman-teman ojek online, teman-teman ojol. DPR harus pecat segala perwakilan yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Udah jelas itu ada yang ngomong kalau misalkan, kalau mau mensahkan RUU perampasan aset, maka yang ditelepon harus ketua partai, karena lobby itu tidak terjadi di Senayan. Nah, hal yang begini-begini nih, yang joget-joget, yang manas-manasin masyarakat, pecat, ganti sama yang bagus-bagus, Erika, tolong, karena bukan saya yang bisa mecat. Tapi bisa disalurkan. Tapi menarik. Ini poin Salsa menarik ya. Fenomena pecatan pejabat negara, baik yang di eksekutif ataupun di legislatif, itu pemantiknya selalu reaksi publik. Harus baik dari netizen ataupun mahasiswa ataupun buruh, kelompok driver platform online. Nah, kalau nggak ada itu, nggak akan bergeser. Ya, dan selain kritik, menurutku yang paling penting, paling utama adalah empati dan hati nurani. Karena itu yang paling penting, yang harus bisa merasakan penderitaan masyarakat gitu ya. Dan aku nggak akan nambah banyak, mungkin Terika silakan nanti dikirim ya tentang perpres data ini dan perpres ojol. Menurutku ini saat yang tepat, Kak. Aku juga sedang merumuskan dengan beberapa teman tuntutan yang mau kita tuntut dengan adanya demonstrasi ini, dan aku mau masukkan ini salah satu jadi tuntutan kita ya, termasuk dengan pengesahan RUU perampasan aset, Kak. Itu adalah salah satu yang benar-benar mau kita perjuangkan 7 hari ke depan, kalau bisa harus disahkan RUU perampasan aset. Buat ojek pangkalan, buat kuli nyangkul, buat kuli tandur, buat pemulung, buat supir angkot, buat siapapun yang jenis pekerjaannya tidak dibayarkan asuransi oleh majikannya, maka itu menjadi tanggungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tetapi juga kita membuat ada opsi di mana pembayaran premi asuransinya dibayarkan dengan melibatkan orang yang mempekerjakannya, selama orang yang mempekerjakannya, lembaga yang mempekerjakannya tidak punya kemampuan untuk membayarkan premi asuransinya. Contoh misalnya seorang bawa angkot, kemudian
premi yang harus dibayar per tahun adalah Rp201.000. Maka itu bisa dibagi dua. Untuk itu bagi mereka yang nama-namanya tidak disebut dalam berita atau pernyataan saya, itu memang saya sudah menyebut kalimat pekerja informal. Artinya siapapun yang bekerjanya tidak bergaji bulanan, tidak ada majikannya, tidak ada perusahaan penjaminnya, bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, bukan ASN, dan bukan pegawai perusahaan, bukan pengusaha, maka itu kategorinya pekerja informal yang nanti mendapat jaminan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Jadi yang tidak disebut golongan jenis pekerjaannya kemarin, mohon maaf, insya Allah semuanya akan mendapat jaminan asuransi ketenaga kerjaan. Hatur nuhun ya buat seluruh warga Jabar yang senantiasa support terhadap pembangunan di Jawa Barat. Salam hormat. Masih Bapak kebiasaan ayo sok mere ieu teh sok kosong wae saya. Astagfirullah. Wah, benar, Pak. Kosong we. Sigana can kopi, Pak, nama Pak. Baru sih atuh meuli pulpen teh nu alus jeung gubernur. Kurang teh gubernur. Astagfirullahaladzim. Aduh, benar sih Bapak, khawatir tah gitu benar. Sok, Pak. Tekan sok. Kayak Parker. Nah, ya. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nanti itu yang hubungin nih tukang rokok, saya teh ke dia. Rokok cenah Mang. Ayo tukang rokok. Tukang rokok ya ke dia ya. Nya, geus kerja sama na. Tangke teh maneh urang Garut kan? Tangke Bupati Gurutna bejaan, mayar setengahna setengah Garut, setengah provinsi. Kerjasama. Bener tuh. Oh, nah liatin nih. Lain tuh, harus kerjasama ya. MOU ya. Benar-benar. Pak, mengucapkan terima kasih. Ini sebagai ojol mewakili ojol yang ada di Kota Bandung, khususnya. Ada ojol, terus aya naon deui ngaranna teh? Iya ojol. Sadayana we, Ojol dibentukkan. Kan rombonganna teh aya Grab, Gojek, Maxi, Indri. Indri mak. Tetangga saya. Aya, Pak. Hatur nuhun Bapak tosnya ka warga Jawa Barat. Ojol khususnya. Ya, ari ka gubernur mah teu kudu nganuhunkeun nya, ada gubernur mah kewajibannya ka rakyatna. Enten Pak, pejabat. Enten sareng Bapak mah betul-betul. Eta mah pencitraan. Biasa eta mah gubernur aya kahayang eta mah. Bapak teh kahayang ieu Pak. Pencitraan. Pencitraan. Urang teh boga kahayang-hayang rakyat Jawa Barat teh terlindungi. Amin. Sing sehat si Bapana amin. Eta bener teh. Lamun susah aya nu nyenangkeun. Sok ka dia urang teh beja kabeh.